Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 116. Bagus, engkau iri, cemburu? Aku lihat engkau akrab sekali dengan Paman Sarwaguna. Kalau dia ingin mencari mantu, pasti engkau yang akan dipilihnya. Engkau bilang bahwa aku tergila-gila kepada Ratna, itu hanya untuk menutupi bahwa sebetulnya engkau yang tergila-gila kepadanya, bukan? Ratna Manohara cantik jelita dan ayahnya suka kepadamu. Kalau engkau yang meminang, pasti akan diterima dengan senang oleh mereka. Jangan menyangka yang bukan-bukan, Joko. Engkau tahu bahwa aku sama sekali belum berpikir tentang perjodohan. Jangan anggap aku sainganmu. Kalau memang engkau saling mencinta dengan Dimas Ratna Manohara, lanjutkanlah dan jangan sungkan kepadaku. Joko Darmono tersenyum dan Bagus Sajiwo merasa heran. Baru saja sahabatnya itu marah-marah, kini tiba-tiba tersenyum cerah dan suaranya juga terdengar gembira. Sudahlah, hentikan bicara tentang Ratna. Kasihan kalau ia menjadi bahan pembicaraan kita. Sekarang yang terpenting, kapan kita akan melanjutkan perjalanan kita, Bagus? Mendengar suara Joko Darmono yang bersungguh-sungguh itu, Bagus Sajiwo merasa heran. Sahabatnya ini agaknya tidak merasa berat meninggalkan Ratna, padahal tadi tampak akrab dan mesra ketika bergandengan tangan. Cintakah Joko dan Ratna, atau tidak? Bagus Sajiwo mengerutkan alisnya. Dia akan merasa tidak senang kalau Joko Darmono mempermainkan Ratna, bersikap mesra merayu dan kalau gadis itu sudah tertarik lalu ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi mengenal watak yang aneh dan terkadang pemarah dari Joko Darmono, Bagus Sajiwo hanya menyimpan keheranan dan rasa penasaran dalam hatinya. Kalau memang engkau menghendaki, besok pagi pun boleh kita pergi meninggalkan tempat ini, Joko. Ternyata Joko Darmono tidak tampak terkejut atau kecewa mendengar ucapan ini, seolah meninggalkan tempat itu, meninggalkan Ratna merupakan hal biasa baginya. Kita akan pergi kemana, Bagus? Aku ingin pergi ke Pasuruan karena kita sudah mendengar bahwa Blambangan akan mulai gerakan mereka dengan menyerbu Kadipaten Pasuruan. Apakah engkau juga akan pergi bersamaku ke sana? Tentu saja. Mengapa engkau bertanya begitu, Bagus? Apakah engkau tidak suka kalau aku pergi bersamamu? Ah, bukan begitu, Joko. Tentu saja aku suka pergi bersamamu. Akan tetapi kukira engkau ingin tinggal dulu beberapa lamanya di sini. Mau mengungkit Ratna lagi, ya? Sudah, jangan bicara lagi tentang itu, Bagus. Joko Darmono cemberut dan tampak marah sehingga Bagus Sajiwo yang merasa heran tidak berani lagi menyinggung nama gadis itu. Sementara itu, di ruangan belakang juga terjadi percakapan menarik antara Ki Sarwaguna dan Ratna Manohara. Gadis itu duduk di atas bangku, berhadapan dengan ayahnya yang berdiri sambil berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu. Ratna, aku hanya ingin melihat engkau hidup bahagia, anakku. Kuharap engkau juga menjadi seorang anak yang sayang dan berbakti kepada ayahmu ini, dan juga ingin membahagiakan hati ayahmu. Hati ayahmu ini akan merasa berbahagia sekali dan dalam usia tuaku aku akan menyambut datangnya akhir kehidupanku ini dengan senyum kalau melihat engkau hidup berbahagia di samping seorang suami yang sempurna. Aku tidak salah memilih, Ratna, dan engkau pun tidak akan salah memilih kalau dapat menjadi istri anak Mas Bagus Sajiwo. Keputusan hatiku sudah bulat dan kalau engkau bersedia, aku akan pergi mengunjungi Ki Tejo Manik untuk membicarakan urusan perjodohan ini dengan kedua orang tua anak Mas Bagus Sajiwo. Kanjeng Rama, tadi sudah saya katakan bahwa saya sama sekali belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga. Kata gadis itu dengan suara lirih karena ia merasa takut kalau suaranya akan terdengar orang lain. Terutama sekali ia khawatir kalau Niken Darmini akan mendengar niat ayahnya untuk menjodohkannya dengan Bagus Sajiwo. Ratna, kata Ki Sarwaguna dengan suara lembut mengandung kasih sayang dan kesabaran. Ingatlah, anakku, usiamu sekarang sudah hampir 19 tahun, berarti sudah lebih dari cukup dan dewasa untuk berumah tangga. Selama 2-3 tahun ini engkau selalu menolak kalau ada pria yang melamar, dan aku tidak menyalahkanmu, Ratna, karena memang aku juga belum melihat adanya pemuda yang pantas untuk menjadi jodohmu.
Akan tetapi kalau engkau menjadi jodoh anak Mas Bagus Sajiwo, engkau akan hidup berbahagia sekali. Dia seorang pemuda yang arif dan bijaksana, sakti mandraguna, cukup tampan dan gagah, keturunan suami istri pendekar besar pula. Ah, Ratna, aku tidak melihat adanya seorang pemuda yang lebih tepat untuk menjadi suamimu daripada anak Mas Bagus Sajiwo. Ratna Manohara menjadi bingung sekali. Apa yang harus ia katakan kepada ayahnya? Ia harus mengakui dalam hatinya bahwa ia juga amat kagum dan tertarik kepada Bagus Sajiwo, satria muda yang bukan saja tampan gagah, akan tetapi juga sakti mandraguna dan bijaksana. Semua pujian ayahnya itu memang benar dan ia pun dapat membayangkan bahwa kalau ia menjadi istri satria itu tentu hidupnya akan berbahagia. Akan tetapi, masih terngiang di telinganya ketika Niken Darmini mengancam akan membunuh wanita yang merampas Bagus Sajiwo. Ia bukan takut akan ancaman itu, akan tetapi bagaimana mungkin ia mau bersaing dengan Niken Darmini untuk memperebutkan seorang pemuda? Memalukan sekali. Bagaimana, Ratna? Jawablah, maukah engkau kalau kujodohkan dengan anak Mas Bagus Sajiwo? Engkau harus mengambil keputusan dan menjawab sekarang sebelum dia pergi meninggalkan kita. Ratna mengangkat mukanya memandang wajah ayahnya. Akan tetapi Kanjeng Rama. Akan tetapi apa lagi, Ratna? Ki Sarwaguna mengerutkan alisnya. Jangan katakan bahwa engkau jatuh cinta kepada Djoko Darmono. Terus terang saja aku tidak suka mempunyai mantu pemuda itu. Ratna merasa geli akan tetapi disimpannya saja dalam hati dan ia ingin mengetahui mengapa ayahnya tidak suka kepada Djoko Darmono. Kenapa, Kanjeng Rama? Kenapa tidak suka kepada Djoko Darmono? Bukankah dia juga seorang satria gagah perkasa dan tampan, juga sudah membantu Dria Pawitra menghadapi orang Belambangan? Ki Sarwaguna menghela napas panjang. Tidak kusangkal, Ratna. Djoko Darmono memang gagah perkasa dan tampan pula. Juga dia telah berjasa membantu kita. Aku sama sekali bukan tidak senang kepada pribadinya, akan tetapi kalau aku teringat akan watak gurunya dahulu, aku jadi ragu. Kenapa, Kanjeng Rama? Apakah gurunya, Nini Kuntigarba itu jahat? Tidak, Nini Kuntigarba memang tidak jahat. Akan tetapi dahulu aku mengenalnya sebagai seorang wanita yang berwatak aneh, keras dan kejam sekali terhadap orang yang dianggap musuhnya. Saking kejamnya, orang memberi julukan iblis betina pencabut nyawa kepadanya. Aku khawatir watak itu menurun pada muridnya. Nah, itulah yang membuat aku ragu dan tidak suka kalau Djoko Darmono menjadi jodohmu. Harap Kanjeng Rama jangan khawatir. Saya tidak akan menjadi jodoh Djoko Darmono, kata Ratna dengan suara mantap. Wajah Ki Sarwaguna berseri, hatinya lega. Ah, jadi engkau tidak mencintanya seperti yang kukhawatirkan? Saya memang suka dan sayang sama padanya, akan tetapi kami hanya bersahabat dan akrab. Dia tidak akan menjadi jodoh saya, hal ini harap Kanjeng Rama yakin benar. Bagus. Girang hatiku mendengar pengakuanmu ini, Ratna. Jadi engkau setuju dengan niatku menjodohkanmu dengan anak Mas Bagus Sajiwo? Nanti dulu, Kanjeng Rama. Saya kira tidaklah begitu mudah. Andai kata saya setuju, Kanjeng Rama masih melupakan dua hal yang akan menentukan, yaitu persetujuan Bagus Sajiwo sendiri dan persetujuan orang tuanya. Itu soal nanti. Yang terpenting sekarang, engkau setuju. Ratna merasa tidak enak sekali. Kalau ia berkeras menolak, ia tentu akan membuat ayahnya kecewa, menyesal dan bersedih. Ia tidak mempunyai alasan kuat untuk menolak. Alasan yang paling penting kuat adalah kalau ia bercerita tentang Djoko Darmono yang sebetulnya adalah Niken Darmini dan bahwa gadis itu amat mencinta Bagus Sajiwo. Akan tetapi ia sudah berjanji kepada Niken Darmini untuk tidak membuka rahasianya. Bagaimana, anakku? Jawablah. Setujukah engkau kalau dijodohkan dengan anak Mas Bagus Sajiwo? Ratna Manohara menghela napas panjang. Ya, terserah kepada Kanjeng Rama sajalah. Setelah berkata demikian ia meninggalkan ayahnya dan menuju ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Kehidupan setiap orang manusia selalu dibayangi oleh konflik, bentrokan, konflik dalam batin sendiri yang dapat menimbulkan penyakit akibat jiwanya tertekan, stres. Atau konflik dengan orang lain yang menimbulkan permusuhan sebagai buah kebencian. Konflik terjadi karena masing-masing mempertahankan kepentingan sendiri sehingga terjadilah bentrokan keinginan atau kepentingan. Setiap orang ingin dipenuhi keinginannya.
Setiap orang ingin dipenuhi keinginannya, setiap orang ingin dilayani. Maka timbul